saya Bidan Syahrin yang bertugas di klinik Pratama pada pagi hari ini. Di sini saya ingin bertanya sebelumnya karena kita belum kenal ya Bu. Di sini nama Ibu siapa? Juliandra ini. Oh, Juliandra ini. Usianya sekarang berapa Bu? 2 tahun. Ibu sekarang ini memiliki berapa anak? 2. 2 ya. Ibu menyusui? Menyusui. Sebelumnya Ibu datang ke klinik saya apa ada keluhan? Saya kan mau konsultasi tentang KB Bu. Saya di sini sudah pernah KB Bu, tapi KB saya di sini KB pil Bu. Tapi sepertinya ASI saya kurang lancar Bu. Apakah ada metode KB yang lain Bu? Oh, baik Bu. Sebelumnya kan Ibu udah pernah menggunakan kontrasepsi KB pil ya. Nah, di sini kontrasepsi itu banyak Bu. Ada kontrasepsi suntik atau KB suntik, terus pil KB, kemudian metode MAL atau metode amonerelaktasi dia menggunakan metode menyusui Bu. Kemudian ada AKDR alat kontrasepsi dalam rahim dan AKBK alat kontrasepsi yang di bawah kulit. Nah, di sini saya mau menyarankan Ibu menggunakan metode kontrasepsi MAL. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah tahu nggak apa itu metode MAL? Saya tidak pernah tahu. Oh, nggak pernah tahu ya. Nah, di sini saya kasih tahu dulu ya Bu apa kelebihan dan kelebihan atau kekurangan dari metode MAL. Nah, metode MAL itu adalah metode amonerelaktasi. Dia itu metode kontrasepsi yang alami Bu, karena dia memanfaatkan proses menyusui untuk mencegah kehamilan. Nah, MAL sendiri itu dapat digunakan oleh ibu menyusui start ibu sekarang dan belum haid kembali, dan pada ibu yang masih bayinya di bawah 6 bulan. Nah, untuk cara kerja metode kontrasepsi MAL ini, dia itu menekan ovulasi Bu, sehingga pada saat bayi menyusui, tubuh ibu akan memproduksi hormon prolaktin yang tinggi sehingga ovarium itu tidak memproduksi sel telur. Nah, untuk keuntungan kita menggunakan metode kontrasepsi MAL ini Bu, yang pertama itu efektivitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu ibu pada saat melakukan hubungan seksual atau bersenggama dengan suami. Kemudian yang ketiga, tidak ada efek samping yang sistematik, seperti tidak ada efek samping seperti yang ibu alami pada saat menggunakan kontrasepsi KB pil. Kemudian tidak memerlukan pengawasan medis Bu. Nah, untuk kekurangan metode MAL ini mungkin ada beberapa ya Bu efek sampingnya, seperti metode seperti KB pil juga ya kan ada efek sampingnya. Nah, efek samping dari metode MAL ini hanya bisa diandalkan selama 6 bulan pertama setelah ibu melahirkan. Nah, setelah itu ibu tidak boleh menggunakan metode MAL. Jadi Bu, untuk bagaimana cara menggunakan metode MAL ini, yaitu kita menggunakan metode bayi menyusui secara eksklusif. Itu kayak mana? Yaitu kita menggunakannya bayi ibu sekarang usianya berapa? 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Bayinya berusia 6 bulan ya. Mungkin masih bisa, karena syarat untuk menggunakan metode MAL ini bayinya harus berada di bawah usia 6 bulan Bu. Sore Bu, ada yang bisa saya bantu? Ada Ibu, jadi kan Ibu saya datang ke klinik mau soalnya saya udah anak kedua. Baik Bu, di sini banyak jenis KB Bu, termasuk juga KB spermisi. Itu KB itu apa ya? KB spermisi itu Bu, dia berbentuk cairan yang dimasukkan ke dalam sampingnya Bu. Itu efek sampingnya apa? Itu tidak ada efek sampingnya Bu, ada sebagian orang, namun efek sampingnya untuk beberapa orang itu tidak ada Ibu. Itu berhasil kan Ibu untuk menghadapi kehamilan? Itu keberhasilannya Bu hanya 20% Bu. Jadi nanti kalau saya mau ber-KB ini ya Bu, terus saya kalau mau datang lagi ke klinik itu, terus saya kayak merasa sakit gitu di kemaluan saya tuh kayak mana ya? Itu pemakaiannya Bu, ada pemakaiannya itu ada ini ya Bu, dosisnya Bu. Jadi saya mau bertanya Bu, kalau terjadi iritasi itu kayak mana ya?
kalau terjadi iritasi Bu, kita menganjurkan untuk mengganti alat kontrasepsi lain Bu, seperti alat kontrasepsi oral atau juga suntik Bu. Namun kalau alat kontrasepsi spermida ini tidak ada efek sampingnya pada hormonal Bu. Jadi tidak ada kayak telat haid atau perubahan pada jerawat Bu, tidak ada Bu. Oh, jadi bagus lah gitu ya Bu. Iya. Jadi nanti saya minta persetujuan sama suami saya ya Bu. Baik, Bu. Kasih Bu, selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmawati. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya Ibu. Sebelumnya saya baru bertanya, ada keperluan apa ya Ibu datang ke sini? Jadi gini Bu, saya sama suami saya kan baru selesai menikah ya, usia menikah. Jadi rencana kami berdua ini Bu, kami ingin menunda kehamilan Bu. Jadi di sini saya ingin bertanya pada Ibu, alat kontrasepsi apa yang cocok, yang tidak maksudnya yang tidak ada hormonnya gitu Bu? Tidak ada hormonnya ya. Biasanya kan Bu, di sini kan kita sebagai bidan mengedukasi itu Bu, kalau misalnya ada orang yang menunda kehamilan itu bisa menggunakan yang hormonal, itu ada yang bisa menggunakan kondom Ibu. Jadi kan kondom ini kan sesuai kesepakatan suami, tapi kadang kan Bu lebih banyak suami itu tidak mau menggunakan kondom ya kan Bu, karena kan kata mereka kurang puas gitu. Jadi di sini mungkin ada beberapa juga Ibu, ada kondom, ada KB kalender, dan ada KB coitus interruptus. Jadi di mana KB kalender itu kan Ibu, dia menggunakan Ibu sendiri yang mengendalikannya, seperti Ibu tahu masa subur Ibu itu kapan, dan kapan Ibu akan berhubungan seksual, jadi Ibu yang menentukan. Jadi kalau KB coitus interruptus ini di mana ejakulasi terputus Ibu. Jadi sebelum suami itu ejakulasi sudah dikeluarkan. Jadi kan Bu, di sini coitus itu butuh pengendalian ejakulasinya, atau suami itu mengetahui Bu kapan dia akan ejakulasi, kapan dia akan keluar gitu Ibu. Jadi mungkin di sini kita lebih terfokuskan kepada suami gitu Ibu. Berarti yang lebih bagus itu yang mana ya Bu? Tergantung kenyamanan ibunya, tapi kalau bisa gunakan dulu coitus Ibu, coitus interruptus itu. Jika memang suami dan ibu nyaman menggunakan KB tersebut, Ibu bisa menggunakannya gitu Ibu. Tapi memang kan Ibu, coitus ini tidak 100% bisa menunda kehamilan. Jadi memang mungkin ini tidak 100%, tapi bisa jadi itu bisa membantu Ibu untuk beberapa bulan kemudian gitu Ibu. Baiklah Ibu. Ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada Ibu. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu.